Dari desa adat kita, masyarakat kita sudah menyadari bahwa sampah plastik itu sangat-sangatlah artinya mengganggu di kehidupan kita dan kita pun sudah melakukan pemilahan, cuman sampai sekarang ini pemilahannya sudah jalan, tapi titik akhirnya belum kita ketemukan. Perlu diketahui saat ini, data terbaru dari Pemprov Bali, jumlah harian sampah di Bali itu adalah 3.436 ton. Itu satu hari. Ya karena sudah persoalan polusi, bakar sampah, segala macam itu sebetulnya sampai hari ini tidak sekedar mengganggu, tapi sudah dalam tahap yang membahayakan hidup kita gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum. Ada kisah di balik ini ya. Kenapa akhirnya saya punya dendam pribadi ke yang namanya sampah gitu. Anak saya yang nomor 2 itu punya sakit asma dari kecil. Nah, Malang ya tetangga itu gantian gitu yang bakar sampah gitu. Dan bakar sampahnya itu biasanya mereka bakar sampah itu menjelang maghrib gitu. Padahal kalau setelah maghrib udara di atas kan dingin. Efeknya asap itu dia nggak lanjut naik, dia akhirnya terus ngelayap rendah kemana-mana gitu. Dan anak saya yang sakit asma itu terpaksa harus menghirup asap itu semalaman gitu. Jadi kadang kalau pas sudah agak malam jam 9 atau jam 8 saya keluar diam-diam bawa air gitu. Saya siram itu yang sampah yang lagi dibakar itu gitu. Kami di sini memang kebiasaan dari semenjak saya di sini jadi kepala sekolah. Kalau saya kasih dia bak sampah kayak dulu itu bak sampah plastik ember yang gede-gede itu, mereka agak sulit. Kedua juga kadang kalau saat hujan itu sampahnya bisa terendam. Di sini proses pemilahan mulai dilakukan. Kita masukin plastiknya ke dalam reaktornya. Nah, ini indikator suhu, yang hitam Celcius, yang merah Fahrenheit. Jadi yang kita baca yang hitam. Minyak yang keluar dari pipa ini masih bersuhu sekitar 300 derajat. Berikutnya dia akan masuk ke pendingin, dari 300 turun ke angka sekitar 200 sampai 100 derajat di chamber yang pertama ini, di tabung yang pertama ini. Nah, di situ sudah masuk ke titik embunnya solar. Nah, materi-materi yang gagal mengembun di chamber yang pertama akan masuk ke chamber yang kedua, ke tabung yang kedua. Di sini masuk di suhu di bawah 100 derajat. Jadi 50 sampai 100 di situ titik embunnya minyak tanah. Nah, yang gagal mengembun di sini akan masuk ke tabung ketiga. Ini titik embunnya sudah lebih kecil lagi, paling di angka sekitar 30 sampai 40 derajat. Jadi di sini hangatnya hanya di kisaran angka 30 sampai 40 derajat. Di sini yang akan ketemu bensin yang sudah murni, dia tidak tercampur dengan materi yang lain lagi. Dan yang gagal mengembun di sini akan diembunkan di
di tabung yang keempat. Nah, di tabung keempat itu lebih murni lagi bensinnya. 40 liter biasanya terdiri dari 35 solar, 5 liter sisanya itu minyak tanah bensin itu. Ini limbah terakhir. Sebetulnya kalau kondisi plastiknya bersih ini tidak ada. Limbah terakhir itu seperti gemuk ya, seperti pelumas gir. Berarti kebetulan ini plastiknya banyak kotoran, tapi ini masih bermanfaat untuk setar pembakaran pertama kali. Nah, kemudian itu yang putih itu alat pencuci asap, gunanya untuk menangkap partikel-partikel padat berupa jelaga ini biar tidak terbang ke angkasa. Nanti dia akan dikenain air, terus terlarut bersama air yang ditampung di bawah itu. Jadi nanti tersirkulasi, berputar terus gini airnya itu. Nah, ini produknya kurang lebih ada 3 macam. Ini yang dari chamber pertama, ini yang setara solar. Ini dari chamber ke-34. Ini setara premium yang sudah murni. Sementara yang dari chamber perbedaan dari chamber 2 dan 34 relatif dari sisi warna sedikit berbeda. Ini chamber kedua hasilnya tercampur antara bensin dan minyak tanah. Semenjak dengan Pak Hambali, kami memberikan jalan 2 kampil masing-masing di depan kelas anak-anak itu 2 kampil pagi-pagi sudah siap. Jadi antara sampah organik dengan anorganik mereka sudah bisa pilah. Baik itu sampah yang berasal dari kertas dan daun itu mereka jadikan satu, sampah yang dari plastik mereka jadikan satu. Begitu sudah di depan kelas, ada petugas-petugas piket yang memang sudah tertera di kantor dan di kelas masing-masing. Untuk petugas piket, tapi yang kelas tinggi saja. Untuk memilah menjadikan satu di belakang sekolah itu anak kelas 4, 5, dan 6 yang punya tugas. Dibantu oleh guru-guru. Guru-guru kami semua ikut. Untuk Pak Hambali, saya sendiri, saya acungi jempol. Karena kenapa? Karena beliau berani mengeluarkan dana sendiri demi lingkungan Desa Adat Dukuh Buahan atau di tempat lain. Karena ini biayanya memang luar biasa dan akan membuat lingkungan itu jadi bersih dari sampah plastik. Saya salut sama Pak Hambali. Ini luar biasa. Di Bali ini sesungguhnya banyak komunitas dan individu yang peduli terhadap sampah, khususnya sampah plastik ya. Ini perlu dukungan oleh pemerintah maupun oleh stakeholder terkait agar inovasi dan kreasi anak bangsa seperti ini terus tumbuh. Ya, dukungan dan support ini diperlukan karena skup yang dijangkau nanti bisa lebih luas. Seperti Pak Hambali saat ini selain mengolah sampah plastik warga LDII juga mengolah sampah plastik dari sekolah-sekolah, kemudian dari banjar setempat, desa adat setempat, dan toko-toko yang memang dengan sukarela memberikan sampah plastiknya ini. Nah ini kalau seandainya saja setiap satu banjar di Bali, setiap banjar punya mekanisme pengolahan sampah seperti ini, pirolisis, maka TPA sebagai tempat pemrosesan akhir sampah tidak terlalu terbebani. Iya. Karena yang saya tahu di Seldeng ada yang kecil begini, kan semua yang gede gitu yang. Pada hari ini kami dari Kementerian Agama Kabupaten Tabanan sangat bergembira dan tentunya dan kami pada hari ini memang fokus untuk langsung turun ke lapangan. Nah terkait dengan salah satu dari umat kita yang mampu mendedikasikan dirinya untuk kemaslahatan umat khususnya dalam rangka menjaga lingkungan. Karena ini harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah, baik kami dari Kementerian Agama dan baik dari pemerintah terkait khususnya pemerintah Kabupaten Tabanan ini harus betul-betul diberikan pendampingan, diberikan penguatan, diberikan semangat. Maksimal sekali kapasitasnya 10 kilo. Pertama
kami sampaikan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yang sampai hari ini sudah luar biasa mendukung kami, mensupport kami, menyemangati kami. Berikutnya kepada Majelis Dewan Adat Kabupaten Tabanan yang sudah berkenan hadir dan memberikan dukungan sampai pada akhirnya persoalan sampah ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Kemudian dengan adanya Pak Hambali seperti itu, sampahnya sudah mulai kami pilah, kami pisah, dan kami akhirnya paham bahwa sampah plastik yang sulit diuraikan, butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun itu, butuh penanganan khusus. Dan itu tidak susah, itu mudah, asal kita mau memulai dari rumah. Kalau meresik di lingkungan Desa Adat Dukuh Buahan, kita sudah dari dulu. Setiap bulan kita melakukan, itu yang pertama, minggu pertama, namanya adat lanang, terus cowok-cowoknya bersihkan sepanjang Desa Adat Dukuh Buahan. Kemudian sorenya adat istrinya nyapu. Itu gerakan kita, artinya benar-benar desa kita ini biar bagus lah dilihat gitu. Karena di sepanjang jalan, mungkin Bapak bisa lihat siapapun yang lewat, sampah plastik hampir tidak ada di sepanjang jalan. Karena itu sudah kita lakukan sebelum Bapak Gubernur mengeluarkan instruksi, kita sudah melakukan duluan. Harapan saya ke depannya semoga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia ini bisa menular kepada masyarakat lain dan berkesinambungan. Itu harapan kami. Sebab sampah saat ini benar-benar menjadi masalah yang luar biasa. Ya, kami sudah merasakan bagaimana ke rumahnya Pak Hambali itu sampah-sampah menumpuk, sementara Pak Hambali harus ngurus usahanya juga. Nah, di samping itu kami juga dapat kontribusi dari Pak Hambali. Kami dikasih pupuk di sini, kami dikasih kampil, sehingga kami tidak usah beli. Kalau dulu kami harus beli kampil juga. Kebutuhan minyak tanah, kalau kami perlu minyak tanah di saat-saat ada kegiatan sekolah, cukup sama Pak Hambali. Bahagia itu menurut saya adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain, berpartisipasi menyelamatkan lingkungan, melihat alam sekitar, melihat manusia-manusia yang bahagia, itu adalah sama saja dengan kita membahagiakan diri sendiri. Menurut saya hadiah terbesar bagi diri sendiri, adalah ketika kita bisa mengalahkan keegoisan, kita mengalahkan pelit. Itu sih. Persoalan sampah itu sudah tidak lagi tentang mengganggu, itu sudah tentang mengancam kelangsungan hidup kita. Jadi mulai hari ini mari kita pilah sampah, kita olah sampah kita bagaimana tidak mencemari lingkungan, tidak membahayakan hidup kita lagi.